Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Om Irul dan juga teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Insya Allah kita selalu tawasau bil haq, tawasau bis sabr, dan insya Allah kita selalu menuntut ilmu karena itu adalah bagian penting di dalam agama kita. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Om Irul itu nanti bisa kita telaah lebih jauh, kemudian bisa kita, insya Allah kemudian yang penting adalah kita bisa mengamalkannya, itu adalah yang lebih penting. Nah, tapi sebelumnya, karena di dalam rundown acara itu saya diminta untuk membaca tilawah juga, ya sudah. Kita buka lebih dahulu dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya saya akan bacakan Quran Surah Al-Dhariyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Wa inna lilladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat suci tadi menambah keimanan kita pada Allah SWT dan juga menambah barokah buat pengajian kita pada siang hari ini. Matur nuwun. Kemudian yang berikutnya silahkan Om Dok untuk menyampaikan pengantarnya. Iya, matur nuwun. Sedaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada yang teman-teman yang kami muliakan dari Singapura sampai Merauke. Ini semua berkumpul bertemu, nggak usah senyum-senyum jenginung santai. Aku ndelok lek penjok kira aja aku. Tapi. Ya. Om ABW, waduh luar biasa tambah seger, ada Jeng Anin, Pak Henry, Jeng Ulfa, buka Dinkes, Jeng Heni, Jeng Hani, Jeng Ratri sambil setrika, ya semoga. Ya. Disambi Om Yun Sewu. Udah apa-apa, nanti saya mau titip setrikaan dia. Saya ngado ya cerdak. Ada jejaring Jeng Ratri, ada Om Udit ini, Jeng Retnastuti, Om Muswan, Jeng Dama, angkatan 90, ada juga Om Sigit, Jeng Pipin, Jeng Anggi, Jeng Ana, Jeng Titi, dan yang lain-lain gitu ya. Alhamdulillah, moga-moga pengajian siang hari ini bisa berjalan lancar. Rutin seperti biasa, gurunya Om Irul nggak usah panjang-panjang, tapi yang lama gitu ya Om Irul ya. Pastinya biar cukup banyak ya kita bisa menyerap apa ya kira-kira bisa kita laksanakan untuk kehidupan kita saat ini. Ini kita sudah masa-masa injury time ini ya. Banyak yang mengalami cobaan gitu, mungkin dapat ada hikmahnya pengajian yang hari ini. Dan yang buat puasa Syawal, kami mengucapkan selamat berpuasa, semoga puasa Syawalnya lancar. Amin. Dan dapat pahala puasa 1 tahun penuh. Amin. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Nun Om Jeksan, monggo. Yeah.
Matur nuwun Om Dok. Nah, sekarang kita akan membahas masalah misi hidup yang nanti disampaikan oleh Om Irul. Silahkan Om Irul, nanti kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini lagi. Jadi sekarang mau membahas sebenarnya bagian dari misi hidup kemarin kan sudah pernah dibahas waktu takdir itu ya. Tapi sekarang kita akan membahas bagian yang nomor 2, yaitu memakmurkan dunia. Ya. Ya. Jadi ini sebenarnya misi hidup dalam kesimpulan sederhana saya gitu ya. Setelah berbagai ngaji itu sebenarnya ada 3 ya yang harus kita lakukan. Mengenali Allah dan berserah diri padanya. Ini yang sudah paling lazim itu disebutkan misi hidup manusia itu beribadah pada Allah. Jadi biasanya fokus kita ke situ. Nah, tapi ternyata di ayat Quran juga kalau sudah selesai Jumat ya menyebarlah di muka bumi dan melakukan kegiatan untuk memakmurkan dunia ya. Memakmurkan dunia itu membuat dunia itu menjadi lebih baik dengan kebaikan dan itulah menjadi amal saleh kita. Nah, yang nomor 3 adalah misi dakwah ya. Yaitu menyelamatkan jiwa lain dengan mengajak kedua hal tersebut. Nah, jadi kita mau membahas yang nomor 2 ini, yang memakmurkan dunia ya, dengan kondisi kita yang bermacam-macam setelah usia hampir mencapai 50 tahun. Ya. Nah, kita mulai dari sebuah cerita. Jadi, Kolonel Sanders. Ya. Kolonel Sanders ini bukan kolonel beneran ini. Ternyata dia itu kolonelnya bukan kolonel militer. Ini kolonel semacam apa ya, honorary kolonel gitu ya, Kentucky kolonel namanya. Itu sebenarnya dia memang bisnismen dari awal. Tapi dia itu punya banyak pekerjaan, mulai dari steam engine stoker, insurance salesman, station operator ya, pom bensin. Kemudian dia mulai jualan fried chicken, zaman Great Depression ya, kayak kondisi sekarang kayak gini nih ya. Dan akhirnya di usia 62 tahun, kalau nggak salah itu, baru dia punya pikiran untuk membuat franchise. Ya. Dan ternyata franchise-nya sukses gitu ya. Dan sekarang itu KFC, Kentucky Fried Chicken, itu menjadi yang nomor 2 terbesar dunia ya, restoran chain setelah McDonald ya, dengan 22.600 lokasi di 150 negara. Yang McDonald itu 30.000 lah kalau nggak salah, 29.000 atau 30.000 restoran chain. Nah, kenapa sih kok pengajian yang ditampilkan malah Kolonel Sanders ya? Karena ternyata KFC ini memkerjakan banyak sekali orang ya. Jadi ya kalau kita bisa membuat 22.600 restoran di 150 tempat di dunia ya, wah itu ya luar biasa. Nah, ini sebenarnya masih ada kisahnya. Itu salah satu kisah, namanya Kolonel Sanders. Yang sukses di usia mulai 62 tahun. Kita masih 50 kan, ya jadi masih ada waktu lah. Gitu. Kemudian yang kedua, Jenderal Sudirman. Kalau ini jenderal beneran. Jenderal Sudirman. Jadi sebenarnya dia itu guru SMP, guru matematika kalau nggak salah. Guru SMP Muhammadiyah. Seingat saya seperti itu, lahir di Purbalingga. Tapi kemudian dia terpanggil untuk ikut pelatihan militer Jepang, ya, karena niat untuk membela negara. Dan akhirnya ternyata dia sangat berbakat di militer itu. Sampai akhirnya dia dipilih menjadi jenderal besar. Ya. Dan beliau luar biasa dalam masa setelah Perang Kemerdekaan itu, termasuk harus bergerilya ya ke daerah Gunung Kidul, Panggang dan segala macam itu luar biasa dalam kondisi sakit paru-paru ya, sakit TBC. Ini beliau adalah strategik militer yang sangat hebat. Awalnya itu adalah guru SMP Muhammadiyah gitu ya.
Jadi kita tidak menyangka seorang guru SMP Muhammadiyah ternyata kontribusi besarnya itu adalah menjadi jenderal perang. Itu Jenderal Sudirman, kisah nomor 2 itu kan. Jadi ada Kolonel Sanders yang bukan kolonel beneran, bisa membuat restoran chain gitu ya. Sekarang ada Jenderal Sudirman yang guru SMP, kemudian menjadi jenderal perang. Nah, yang ketiga ini contoh yang beda lagi, Vivaldi. Nah, waktu saya kuliah, saya sering mendengarkan kasetnya. Ini musik klasik yang sangat terkenal, Four Seasons kalau tahu ya. Dia itu sebenarnya sakit-sakitan sehingga belajar musik. Dan kemudian yang menarik, dia itu kemudian mengajarkan musik itu kepada panti asuhan. Jadi murid-muridnya itu anak-anak panti asuhan. Dan grup itu awalnya diremehkan lah sama masyarakat. Ternyata setelah tampil, karena kebetulan Vivaldi ini juga jenius ya, dia itu bisa bikin komposisi musik yang bagus itu memukau ya. Sampai akhirnya Ospedale della Pieta ini menjadi terkenal. Dan bahkan anak-anak orang bangsawan pun akhirnya diikutkan main musik di situ ya, belajar musik di situ. Nah, ini adalah Vivaldi yang karyanya sampai sekarang juga masih dimainkan dan didengar. Dan dia pernah juga menjadi pendeta ya, dan dia itu mengurusi anak-anak yang panti asuhan tadi ya, anak-anak yang tidak punya orang tua, yatim piatu. Nah, ini kisah tentang Vivaldi. Kisah yang jauh berbeda. Jadi ini kisah tentang seorang yang menekuni musik. Nah, kemudian yang kisah keempat, Syekh Yusuf. Syekh Yusuf ini luar biasa ya. Dia itu sebenarnya masih ponakannya Sultan Gowa kalau nggak salah itu. Iya. Sultan Alauddin ya. Dan kemudian dia setelah dari Mekah, dia belajar agama di sana. Pas pulang itu Gowa kalah perang sama Belanda. Sehingga dia nggak bisa pulang ke Makassar, akhirnya dia itu pergi ke Banten. Dan di Banten itu diterima oleh Sultan Ageng Tirtayasa, bahkan dijadikan menantu, dan kemudian menjadi advisor lah di situ ya, chief religious gitu. Nah, sampai akhirnya anaknya Sultan Ageng sendiri, Pangeran Haji itu katanya melawan ayahnya ya, dan Sultan Ageng kalah. Nah, akhirnya ditangkap ya, tapi Syekh Yusuf ini sempat berhasil lari dan melakukan perlawanan berikutnya. Lalu ditawari persis seperti kasus Pangeran Diponegoro, ditawari bahwa berdamai gitu ya, tapi ternyata ditangkap. Dan luar biasa, Belanda saking takut dengan pengaruhnya Syekh Yusuf ini, dia dikirim ke Sri Lanka dan kemudian dikirim ke Afrika Selatan, jauh sekali. Tapi disinilah luar biasanya. Waktu itu Syekh Yusuf itu sudah usia 67 tahun. Tapi ketika diasingkan di Afrika Selatan, justru Syekh Yusuf ini menjadi penyebar Islam di sana. Bahkan dia menuliskan kembali Quran dan segala macam, sehingga Syekh Yusuf ini menjadi peletak komunitas Islam yang luar biasa di Afrika Selatan. Ini Syekh Yusuf ini. Nasibnya jadi orang buangan, tapi justru kemudian mempunyai suatu amal soleh yang luar biasa. Nah, ini kisah Syekh Yusuf. Itu gambarnya katanya dijadiin perangko gitu kan ya. Di sana cukup dihormati. Nah, apa kisah-kisah tadi itu? Kisah-kisah tentang berbagai orang dengan takdirnya masing-masing yang berbeda-beda ya. Jadi setiap kita itu diberi kisah oleh Allah itu berbeda-beda. Tapi bagaimana kita menyikapi itu? Maka di dalam Quran itu di Al-Isra ayat 84 pernah kita singgung juga. Kul kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tiap-tiap orang itu berbuat menurut syakilah. Syakilah itu bisa diterjemahkan bentuk, bisa diterjemahkan keadaannya, ya, keadaannya masing-masing. Jadi kita itu mempunyai keunikan masing-masing. 7 miliar orang itu punya keunikannya masing-masing. Nah, maka
berbuatlah menurut keadaanmu yang unik itu masing-masing. Nanti Allah itu akan lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Maksudnya, apa yang diperbuat itu sesuai dengan bakat dan kondisinya itu, nanti yang menilai Allah. Apakah itu akan berpahala atau tidak ada pahalanya. Tapi kita itu disuruh melakukan itu sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Itu syakilah. Nah, ayat ini cukup populer yang menunjukkan bahwa setiap kita itu mempunyai misi hidup unik masing-masing. Nah, itu terkait dengan kodrat diri ya, kodrat itu kan ketetapan yang sudah ditetapkan pada kita ya. Itu ada hadis ini, ada yang tanya, ya Rasulullah apa gunanya amal orang-orang itu, orang yang melakukan amal. Kata Rasulullah, tiap-tiap diri itu bekerja sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Atau menurut apa yang dimudahkan kepadanya. Jadi sebenarnya tiap jiwa kita itu diberi kendaraan di dunia ini dengan fisik kita itu, dengan kondisinya dan sesuatunya, Allah itu mempunyai keinginan, mempunyai tugas ke kita itu. Jadi ada yang lahir di zaman perang, ada yang lahir di zaman susah, ada yang lahir di zaman kemajuan teknologi yang luar biasa seperti ini. Masing-masing itu ada fungsinya. Nah, jadi sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Nah, ciri-cirinya adalah dia bisa melakukan sesuai dengan apa yang dimudahkan kepadanya. Jadi setiap orang itu sebenarnya sudah diberi potensi sehingga masing-masing itu punya kemudahan. Nah, sekarang kita mau cerita tentang ini ya, bekerja dan berkarya. Jadi kita ini kebanyakan terjebak bekerja untuk mencari sumber penghasilan. Dan itu sah-sah saja, karena salah satu amal soleh kita itu adalah ya mengurusi keluarga kita atau lingkungan kita gitu kan ya, dengan bekerja. Bekerja itu beda dengan berkarya ya. Ada orang yang tidak bekerja tapi punya penghasilan. Ya. Jadi bekerja dengan sumber penghasilan itu sebenarnya tidak harus terkait erat ya. Ada banyak orang itu yang sumber penghasilannya bukan dari profesi atau pekerjaannya. Jadi selain bekerja itu kan biasanya external driven ya. Kita punya tugas, kita dibayar karena melakukan tugas itu. Biasanya yang tidak enak itu dikasihkan ke kita. Jadi ya nyapu-nyapu, wah males nih, udahlah bayar orang untuk nyapu-nyapu gitu kan. Bekerja itu external driven. Nah ada lagi yang namanya itu berkarya. Berkarya itu internal driven. Memang orang itu ingin apa ya, memberikan sesuatu. Ya. Nah, itu berkarya. Nah, ada yang bekerja sekaligus berkarya. Karena bekerja tadi dibayar juga. Jadi ada yang tiga-tiganya terjadi. Ada yang bekerja hanya demi penghasilan, tapi sebenarnya tidak berkarya. Ada yang hidupnya mendapat kemudahan sehingga bisa berkarya saja, merasa tidak bekerja, gitu kan ya. Dan itu boleh ya. Dan bahkan ada yang berkarya pun dapat penghasilan. Gitu. Ada yang bekerja, tapi penghasilannya bukan dari bekerjanya, berkarya, penghasilannya juga bukan dari berkaryanya itu. Jadi tiga hal itu sebenarnya saling lepas, tapi bisa beririsan. Nah, yang kita lawan sekarang itu kondisinya apa? Kita bekerja, atau kita angkat lebih tinggi lagi, kita berkarya. Berkarya itu berarti ada internal driven. Ada suatu misi, kalau bekerja itu misinya diberikan secara eksternal, kalau berkarya itu misinya dari internal. Nah, itu yang perlu kita merenungi diri kita seperti apa. Ya. Wah, kalau saya ibu rumah tangga, apa itu? Ibu rumah tangga itu berkarya. Jangan bekerja ya, karena kesannya apa ya? Kesannya terpaksa gitu. Padahal itu berkarya, itu ada satu misi untuk apa ya? Membesarkan anak dengan baik gitu kan ya, buat keluarga yang ini itu karya, itu berkarya. Itu sumbangsinya luar biasa dan nilainya dalam Islam itu besar sekali. Nah, tiga-tiganya ini penting sebenarnya. Nah, kalau kita tadi mengetahui bahwa misi hidup secara umum itu mengenali Allah dan mengabdi padanya, kemudian misi kedua adalah memakmurkan dunia, dan yang ketiga adalah berdakwah ya, mengajak yang lain.
maka setiap kita itu punya misi hidup yang khusus, ya, yang sangat bergantung pada kondisi. Nah, itu sebenarnya terjemahan dari yang umum tadi. Contohnya dalam hal ini kita akan fokus pada yang nomor 2 ya, memakmurkan dunia. Nah, itu kalau kita melihat perjalanan Rasulullah sendiri, Rasulullah itu tidak seumur-umur jadi nabi ya. Rasulullah itu dia waktu Rasulullah itu masih muda, itu dia pedagang. Bahkan waktu masih kecil dia itu penggembala kambing gitu kan ya. Tapi dia punya tugas yaitu mengembalakan kambing orang dan jangan sampai kambingnya hilang gitu. Nah, waktu dia remaja dia berdagang, waktu dia sudah menikah ya dia sebagai suami dan dia menjadi seorang bangsawan ya di kalangannya. Sampai cerita yang paling menarik itu adalah ketika Ka'bah itu terkena banjir, kemudian Hajar Aswadnya itu jatuh gitu ya, dan kemudian masyarakat itu meminta Rasulullah yang meletakkan kembali itu ya, ada kisahnya. Nah, tapi begitu di usia 40 Rasulullah itu mendapatkan wahyu dan beliau tiba-tiba tahu bahwa punya misi hidup khusus sejak itu. Dan itu berubah total ya. Itu di usia 40 sampai 60 sekitar 20 tahun beliau itu mengemban misi kenabian. Nah, kita juga seperti itu. Kita yang muda, kita yang remaja, kita yang baru lulus, kita yang kemarin, dengan kita yang besok, itu misi hidup umumnya sama, tapi misi hidup khususnya pasti berubah. Jadi kalau sekarang mungkin ada yang jadi eksekutif, gitu ya, punya misi memikirkan organisasi dan kelangsungan berikutnya, begitu kan ya, punya tugas kaderisasi misalnya ya. Dulu waktu kita jadi junior, ya kita mensupport senior kita. Tapi nanti 5-10 tahun lagi, misi hidup kita berubah, karena kondisinya berubah. Mungkin kita pensiun. Nah, pensiun itu terus apa gitu? Pasti kita semua itu punya misi hidup yang khusus. Itu yang harus kita cari. Nah, memang tidak setiap waktu kita itu memikirkan misi hidup ya. Ini ilustrasinya gambar orang main basket itu ya. Kalau main basket itu kan tidak setiap kali melihat papan skor. Ya kita main-main saja gitu. Setelah waktu tertentu kita melihat skornya gitu kan ya. Untuk feedback, untuk kita mengubah strategi dan yang lain-lain. Kemudian bermain lagi dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, misi hidup itu juga mungkin sebaiknya kita tinjau setiap 5 atau 10 tahun, kita itu mau ngapain gitu. Di dalam suatu kondisi khusus yang sekarang. Karena setiap 5 tahun, itu pasti ada perbedaan kondisi yang kita alami. Nah, bagaimana caranya kita ini bisa memaksimalkan, memenuhi, memakmurkan dunia misi hidup kita itu. Nah, sebenarnya ada satu sambutan wisudawan ya dulu itu ya. Itu Steve Jobs itu dia pernah cerita tentang connecting the dots ya. Jadi ketika dia itu kuliah, dia mendeokan diri, dia itu mengambil kuliah tentang typo ya, tentang disebut kaligrafi ya, tapi itu cara membuat huruf yang bagus dan kelihatan enak gitu. Ternyata itu kemudian dia pakai ketika dia merancang komputer. Gitu. Dia mengatakan itu connecting the dots. Jadi kehidupan kita yang kemarin-kemarin itu, suatu ketika kalau kita pikirkan lagi, itu ada titik-titik sambungnya lah. Termasuk dulu kita ini temenan waktu SMA, dan sekarang kita kumpul ngaji lagi. Ini kan connecting the dots ya. Ada sesuatu yang Allah itu sudah rancang, tidak lepas dari kotak-kotak. Nah, ketika kita kemudian memikirkan apa yang akan kita lakukan 5 atau 10 tahun ke depan, kita bisa juga menggali lagi kita yang kemarin itu seperti apa. Jadi melihat lagi biografi kita, kemudian apa kekuatan kita, apa kekurangan kita, apa kesempatan-kesempatan yang muncul, tapi kemudian kita coba atau yang tidak kita coba. Nah, sehingga kita itu punya bayangan, syakilah saya, talenta atau keunikan saya itu apa, dan saya bisa berkontribusi di mana. Dan tiap orang ini diberi kisah yang berbeda-beda kan. Tapi kalau kita evaluasi lagi,
apa yang kita yakini ya, what you believe, apa yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan. Terus kita sendiri seperti apa. Itu sebenarnya bisa membayangkan kita itu mau apa. Apakah kita senang dengan alam, atau kita senang dengan ilmu pasti, atau kita senang dengan medical gitu ya. Kesempatan apa yang dimudahkan, musibah apa yang pernah disodorkan ke kita gitu. Kayak itu semua itu menjadi bahan untuk oh kira-kira saya ini punya misi apa. Jadi hidup itu tidak mengalir tanpa tujuan ya. Nah, kalau itu kan seakan-akan ya seperti ayam saja kan, menetas sampai akhirnya mati gitu ya. Kita itu punya tujuan dan kita itu bisa membangun tujuan itu. Nah, orang-orang yang bahagia itu orang-orang yang mengerti tujuannya. Ini saya ngasih kisah yang luar biasa. Ini orang-orang psikologi tahu ini. Kisah dari Viktor Frankl ya. Viktor Frankl ini adalah orang Yahudi yang ditangkap Nazi dan kemudian kerja di kamp Auschwitz. Itu kamp yang paling ganas ya di situ ya. Suatu ketika dia sedang mengantri makanan sore-sore kata dia itu merasakan lelah dan sedih sekali kan ya nasibnya seperti itu. Tiba-tiba dia itu kebayang ya, atau mungkin orang di depannya, saya agak lupa ceritanya sedikit. Orang di depannya itu bilang pengen ketemu lagi dengan istrinya. Dia tiba-tiba juga kebayang dengan istrinya, dengan keluarganya, dan dia tiba-tiba itu pengen punya tujuan, pengen tetap hidup agar bisa ketemu istrinya lagi. Jadi agar bisa ketemu istrinya lagi, maka dia kemudian punya semangat lagi untuk hidup, untuk survive. Dan kemudian dia itu bisa menyadari bahwa kita, manusia ini, punya kemampuan untuk melepaskan diri dari kondisi lingkungan. Jadi misalnya Anda sedang sakit, Anda itu bisa seakan-akan di luar Anda dan melihat Anda yang sedang sakit itu. Maka dia membayangkan, dia melihat dia sendiri sedang di dalam camp itu, dan kemudian pasukan Nazinya itu, tentara yang mengurusi dia itu juga orang sedang punya masalah itu. Yang sudah sedang tertekan juga mengurusi para tawanan ini. Jadi dia ikut kasihan gitu. Dan tiba-tiba dia melihat dari perspektif lain. Kemudian yang saya ingat ceritanya, dia itu kemudian membayangkan bahwa Tuhan itu memberi dia kondisi seperti itu untuk suatu pelajaran besar. Dan dia membayangkan dia akan mengajar di hadapan mahasiswa-mahasiswanya. Maka kemudian dia bukan menikmati proses ya, bisa bertahan terhadap kondisi itu, bahkan ternyata dia akhirnya survive, dan kemudian dia itu membuat suatu metode terapi psikologi yang disebut dengan logoterapi. Dan dia tuliskan bukunya itu Man Search for the Meaning, ya, Man Search for Meaning. Jadi orang itu mencari mana dalam hidupnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini sudah diterbitkan 49 bahasa, 190 edisi, bahkan terjual 16 juta eksemplar. Ini bayangkan kisah hidup dari Viktor Frankl ini bisa menginspirasi dan menjadi obat bagi banyak orang. Saya ini sebenarnya mengutip sedikit dari ini. He who has a why for life can put with anyhow. Ini filsuf sih. Ya. Nah, jadi itu tentang Viktor Frankl ya, yang nasibnya begitu susah, tapi kemudian dia berhasil untuk membukukan atau mengambil hikmah dari kisah perjalanan hidupnya. Ya, bentar saya. Ya, jadi kita itu sebenarnya pada setiap kejadiannya itu Allah itu kan tidak luput ya. Allah tidak luput dari jadi Allah itu tidak luput dari qada qadarnya. Setiap orang itu sudah diberi qada qadar gitu ya. Jadi yang membuat kita ini harus menggali misi hidup kita itu apa. Nah, dalam 5-10 tahun ke depan ini kita disarankan mendesain hidup kita sendiri ya. Hidup kita sendiri.
Jadi ini ada satu konsep namanya design thinking ya. Mengapa tidak kita terapkan pada kehidupan kita ya? Ya, pertama adalah kita menerima kondisi yang sekarang terjadi. Misalnya begini, saya dulu punya cita-cita jadi ekonom ya, tapi ternyata sekarang ekonomi lagi tidak pas gitu, atau sehingga kerjaan saya susah. Atau misalnya saya bisnis ya, kemarin itu karena COVID ini bisnis saya berantakan dan seterusnya gitu ya. Nah, di dalam design thinking itu kita bedakan mana yang bisa kita pengaruhi dengan yang tidak bisa kita pengaruhi. Jadi kalau sesuatu itu non-actionable, tidak bisa kita apa-apain, ini bukan problem kita. Itu disebut dengan kondisi. Jadi ada kondisi COVID, itu bukan problem kita itu. Problem kita adalah dalam kondisi COVID ini, bagaimana bisnis saya. Nah itu ya problem itu, karena Anda bisa mengambil action gitu. COVID-nya sendiri, itu di luar kuasa kita, itu circumstance itu. Ya. Nah jadi kita ada kondisi seperti ini, kemudian kita beradaptasi kan. 5 tahun lagi ini kita mau ngapain? Melihat dari talent yang saya sudah punya, perjalanan hidup, network saya, kemudian apa yang dimudahkan, apa yang susah. Dari situ kita kemudian mengetahui kira-kira potensi kita di mana untuk bisa ikut memakmurkan dunia itu, atau beramal soleh, atau apapun itu ya yang kita inginkan ke depannya. Jadi ketika melakukan itu, caranya adalah kita memahami apa yang sekarang kita butuhkan, apakah itu masalah penghasilan, apakah itu masalah karir, atau apa, itu kita berusaha memahami, kemudian apa yang menjadi problem kita itu. Problem itu adalah sesuatu yang kalau kita pecahkan, nanti kita bisa mendapatkan akibat yang lebih baik begitu ya, hasil yang lebih baik. Itu problem. Kalau misalnya circumstance itu di luar kuasa kita lah. Jadi kita fokus pada problem kita. Misalnya apa sekarang? Wah, kayaknya bisnis saya ini terganggu nih. Oke, problem saya adalah sekarang saya mendefine bisnis baru untuk the next normal itu seperti apa. Nah, kemudian kita melakukan ideasi. Jadi ideasi itu apa posibilitas dari seluruh yang pernah kita dapatkan, talent kita, opportunity kita, itu kita punya banyak ideasi. Kemudian kita coba. Jadi orang-orang yang beruntung, yang luck itu ciri-cirinya dia itu senang mencoba-coba yang baru itu. Ya. Kemudian kita tes sampai akhirnya kita menemukan yang paling bagus buat kita untuk 5 tahun ke depan, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, apakah itu mungkin? Oh, sangat mungkin ya. Jadi sangat mungkin. Jadi kenapa tidak kita itu membuat suatu skenario bahwa paling tidak itu harus ada 3 skenario. Saya mau jadi apa setelah 5 tahun ke depan ini? Apakah, skenario pertama saya jadi top eksekutif, skenario kedua, saya ngambil pensiun dini, skenario ketiga saya apa, terserah itu ya. Nah itu karena memang di dalam konsep kodok-kodar itu, pilihan Anda itu banyak itu, belok kanan, belok kiri itu ada semua gitu. Tapi bagaimana kita itu membuat pilihan itu dengan sadar. Dengan sadar. Jangan hanya mengalir, tiba-tiba terbentur sana, terbentur sini, kemudian kecewa pada Tuhan, wah itu bahaya itu. Kita itu punya pilihan, Allah itu ngasih pilihan. Dan kita diberi potensi itu. Maka ya kita bikin rencana gitu. Jadi kira-kira 5 tahun ke depan kita mau apa. Dan ada orang yang sudah membuktikan ya bahwa kalau kita punya rencana itu kadang-kadang something crazy enough itu tetap bisa tercapai. Ini John Goddard ini terkenal karena dia itu punya mimpi saat masih remaja dan kemudian dia lakukan gitu ya. Jadi dia pengen eksplorasi Sungai Nil, Amazon, Kongo, terus studi primitive culture, naik gunung, motret-motret, kemudian explore underwater dan yang lain-lain ya, ini masih banyak. Yang berikutnya, ini masih ada lagi, termasuk berenang di mana, main piano, apa segala macam itu. On a horse chimpanzee ini belum tercapai. Read a book, ada. Nah, karena dia itu punya mimpi yang aneh-aneh itu, dia kemudian waktu kuliah ngambil studi antropologi, dan kemudian dia jadi dosen, kemudian dia itu mengajukan ke National Geographic, kalau nggak salah itu, untuk mendanai ekspedisi dia. Jadi dia sebenarnya jalan-jalan itu sangat kurios, dia jalan-jalan, tapi duitnya dari National Geographic itu.
Dan akhirnya dia bisa kemana-mana ini ke seluruh dunia gitu kan ya. Termasuk ke Indonesia kalau tidak salah ada itu di sini. Nah ini ke Borneo ini pernah di ke Borneo. Jadi naik gunung juga kayaknya pernah di Bromo ini nomor 34 naik Gunung Bromo. Dia pernah. Nah ini contoh bahwa seseorang itu sebenarnya pilihannya itu bisa jauh lebih luas daripada yang umumnya orang bayangkan. Ya, saya pernah dengar baca bukunya siapa Fadel Muhammad ya. Fadel Muhammad itu waktu dia kuliah itu, dia pengen keliling Eropa sama temannya, adiknya Yusuf Kala sama Ahmad Kala gitu. Terus gimana caranya ya? Oh, caranya gini aja. Caranya kita minta sponsor dari Mazda. Jadi dia akan melakukan perjalanan menggunakan Mazda, waktu itu merek yang belum terkenal, dari Eropa menuju Indonesia katanya gitu kan ya, naik mobil gitu. Nah, dapat itu, terus gimana untuk biaya-biaya? Oh, liputannya akan kita kirim ke koran, katanya gitu. Sehingga dia dapat sponsor lagi dari koran. Kemudian dia kontak ke kedutaan Deplu ya, dan dia dapat itu. Pokoknya dapat tiket, mulai dari mana, kalau tidak salah dari Jerman, kalau nggak salah itu memulainya. Dan kemudian dia naik mobil Mazda itu ke Italia, kemudian ke Timur Tengah, sempat rusak mobilnya, mau diganti, dia bilang jangan diganti, mobil ini punya nilai karena sudah dari Eropa kan, diganti saja bagian yang rusaknya. Terus dia lanjut lagi sampai ke India dan seterusnya. Pokoknya kisah itu cukup menarik ya. Dan itu dia lakukan saat dia masih mahasiswa. Luar biasa itu. Saya yang sama-sama masih mahasiswa, seumur dia itu tidak punya bayangan untuk keliling dunia dengan cara seperti itu. Nah, kadang-kadang kita itu masih terbatas karena wawasannya kita tidak yakin ya. Sama ini banyak ibu-ibu kan, wah saya ibu rumah tangga saja. Loh, jangan dikira itu Mustika Ratu itu, siapa itu Mustika Ratu ya? Nah itu kan dia bikin jamu pertama kan botolan di rumah itu, dijual di kantor suaminya kan. Sampai akhirnya jadi besar ya. Kemudian siapa itu yang kemarin kita diskusikan, Wardah itu juga dia memulai dari bikin sampo gitu kan ya. Jadi ada hal-hal yang kita tidak sangka ternyata terjadi. Yang lucu salah satunya adalah ini brownies kukus Amanda. Brownies kukus Amanda itu juga dibikin setelah si bapak pensiun kalau nggak salah itu ya. Dan kemudian si istrinya itu iseng-iseng membuat brownies kukus. Sampai akhirnya jadi populer, sampai yang beli antri, sampai sekarang punya toko sendiri di Bandung itu ya. Itu brownies kukus Amanda. Jadi possibility kita dalam bekerja, berkarya maupun penghasilan itu sebenarnya cukup luas. Kadang-kadang orang itu membatasi seakan-akan penghasilan itu hanya dari bekerja, atau bekerja itu karena butuh penghasilan, sehingga lupa berkarya. Atau ada yang berusaha mencari pekerjaan sekaligus berkarya, padahal kondisinya tidak memungkinkan. Padahal tiga hal itu tuh sebenarnya bisa dijalankan terpisah gitu ya. Nggak apa-apa. Bekerja sebagai satu misi karena ada tugas dari mana ya, karena tugas ya, yang sifatnya amal soleh itu juga bisa dilakukan, tidak harus berkarya. Banyak pekerjaan itu yang memang harus kita lakukan karena kebutuhan dari lingkungan. Nah, kemudian ini sekilas yang terakhir, make your own luck. Ya, kita kan nasibnya beda-beda gitu ya. Dan kita tahu bahwa Allah itu memberi qada kan. Tapi ada istilah luck ya. Luck itu keberuntungan ya. Kalau di majalah apa itu Donald Bebe itu ada si Untung. Si Untung itu selalu beruntung gitu kan ya. Sementara si Donald kurang beruntung ya. Tapi sebenarnya itu masalah luck factor itu ada ilmunya dan kita itu sebenarnya diberi kesempatan yang sama. Jadi suatu ketika kisahnya itu Donald Bebek dengan Paman Kober. Nah, Paman Kober itu si Donald Bebek pengen sekaya Paman Kober, terus dikasih bunga untuk jualan. Dia jualan dari jualan tuh seharian nggak dapat gitu. Si Paman Kober itu caranya beda. Dia datang ke perumahan mewah, dia ketuk pintu, dia tawarkan bunga dengan harga mahal gitu ya, dari satu pintu ke pintu. Sore harinya itu Paman Kober memang penghasilannya lebih banyak daripada si Donald Duck itu. Karena dia caranya beda gitu. Nah, ini saya pernah
pernah tahu sedikit tentang buku The Luck Factor. Ternyata orang-orang yang setelah diteliti oleh Richard Wiseman ini, orang-orang yang beruntung, ya yang luck-nya tuh tinggi itu dia open mind dia dengan kondisi itu ya. Dia itu bisa melihat peluang yang orang lain itu kayaknya susah melihat peluang karena terlalu fokus dengan yang dia inginkan. Orang itu tidak melihat peluang-peluang. Jadi contohnya itu studinya misalnya ini ada koran ini, berapa jumlah iklan di sini gitu kan. Ada yang lama buka dihitung satu-satu iklan. So, ada yang cepat sekali karena pada halaman kedua ada tertulis begini, jumlah iklan di koran ini sekian jumlahnya gitu. Dia langsung aja ambil itu dan ternyata benar gitu. Terus ada juga misalnya itu eksperimen beneran. Kemudian ada juga orang-orang yang ternyata lebih banyak beruntung itu dia sering mencoba hal baru. Jadi misalnya hari ini dia lewat jalan A, besok iseng-iseng coba lewat jalan B, siapa tahu ada sesuatu gitu kan ya. Nah, katanya konsepnya gitu. Kalau kita melewati sebuah kebun apel, melewati jalan yang sama, itu apelnya habis itu. Kita lewat situ pertama kali dapat apel, wah hebat gitu kan. Kedua masih ada apelnya. Lama-lama apelnya habis gitu. Kita harus melalui jalan yang lain gitu. Kalau kita belok ke kanan sedikit terus pakai jalan yang baru, nah di situ masih ada apel lagi gitu. Jadi kemudian juga ada buku tentang Make Your Own Luck. Ini intinya adalah kita mencari sesuatu yang unik sehingga kita itu di dalam komunitas itu dibutuhkan gitu ya. Jadi silakan kamu mencari sesuatu yang unik gitu. Contohnya di situ dia ada yang jual bunga begitu kan, jual bunga di India. Bunga online kan udah banyak kan, tapi dia itu memilih dia itu kalau yang lain adalah bunga dalam kota, antar kota, dia itu kirim ke luar negeri. Itu segmennya kecil sekali, hanya 5%. Tapi yang lain nggak mengerjakan itu, sehingga 5% itu bagi dia gede banget. Akhirnya dia sukses di situ. Jualan bunga online itu ke luar negeri. Nah itu ilmu-ilmu seperti itu sebenarnya adalah ilmu yang diberikan Allah juga gitu ya. Jadi kita itu belajar sesuatu yang lain supaya kita itu punya posibilitas lebih banyak dan dari situ kemudian kita mencari misi hidup kita dengan kondisi yang ada itu apa. Nah ini saya tutup dengan sebuah doa dari Ibrahim. Pada ujung akhirnya semua kisah-kisah yang kita alami ini nanti juga 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan 20 atau 30 tahun ke depan lagi insya Allah itu ya. Itu supaya kita itu mempunyai jalan amal yang maksimal. Itulah yang disebut dengan menempuh misi hidup dengan serius. Sehingga kalau kata doa Ibrahim itu, waj'ali lisana sidqin fil akhirin. Jadi jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Itu sebenarnya menjadi inspirasi. Dan itu menjadi amal soleh. Nah, jadi bahagia dimulai sejak berhenti dari membandingkan diri dengan orang lain. Jadi kalau kita sudah tahu misi hidup kita itu tidak banyak terpengaruh dengan apa yang terjadi bagi orang lain, lebih-lebih pada apa yang bisa kita lakukan bagi orang lain. Kira-kira begitu. Nah, kita lanjutkan dengan diskusi. Monggo, Om Cok. Matur nuwun, Om Irul. Om Irul, di penghujung materi tadi jenengan sebut tentang uniqueness gitu ya. Kalau Abraham Maslow itu dia bilang seseorang itu pasti punya keunggulan sendiri-sendiri. Meskipun keunggulan itu hanya kecil gitu. Sesama punya IPK 3, berapa misalnya, tapi ada yang satu mesti dia lebih unggul daripada yang lain, itu pasti gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mencari itu loh. Mencari uniqueness setiap diri kita ini gimana gitu. Ya, nanti sambil sharing ya teman-teman yang lain ya. Kita itu tidak pernah tahu apa potensi sesungguhnya kita gitu ya. Saya punya teman, dia waktu itu direkrut sebagai seorang akuntan gitu ya. Tapi dalam perjalanan di pekerjaan di kantor, dia itu ternyata ahli marketing. Itu kan jauh banget ya antara konsultan akuntan dengan marketing. Dan dia enjoy di situ. Maka caranya adalah kita coba gitu. Kita coba. Karena setiap kita itu unik. Dan yang unik dari kita itu belum tentu punya value kecuali dia bertemu dengan kondisi yang unik juga gitu ya. Jadi sama-sama pintar tapi yang satu kondisinya itu
tiba-tiba kena perang gitu ya, jadi dia harus menjadi serdadu. Yang satu itu kondisinya di negara yang lebih aman sehingga dia jadi ahli riset gitu ya. Itu kan sama-sama pintar tapi nasibnya beda ya. Nasib tadi yang kita sebut dengan circumstance itu di luar kontrol kita. Yang penting adalah kita assess kondisi sekarang seperti apa dan saya punya apa. Nah, kalau kita itu misalnya mempunyai sesuatu kekuatan dan kelemahan, maka kita mencari tim berpartner yang menutupi kelemahan kita itu. Maka silaturahmi itu memperpanjang umur ya sebenarnya kayak gitu ya. Kadang kita jadi punya apa ya, ide baru atau kita punya bantuan gitu kan. Tapi setiap orang itu sebenarnya unik dan Allah itu maha adil ya. Allah maha adilnya itu sederhana sih. Bill Gates itu adalah orang terkaya di dunia. Tapi perutnya itu sebesar perut saya, sehingga kalau makan itu 1-2 piring sudah kenyang. Jadi sama nikmatnya makan itu antara Bill Gates dengan saya itu. Kalau sudah 1 piring, sama kenyangnya itu, walaupun duit dia lebih banyak gitu kan. Di Allah itu maha adil seperti itu. Nah, sama dengan kita ini kan kondisinya macam-macam kan. Tapi Allah itu adil. Jam yang diberikan ke kita ini sama, 24 jam. Benar ya? 24 jam ya. Ada yang 25 atau 23 nggak ada. Jadi mau duitnya banyak, mau mobilnya banyak, waktunya tetap 24 jam gitu ya. Mau dia setiran mobil ya habis waktunya. Kira-kira gitu. Ya silakan ditambahin itu. Om ABW itu yang hidupnya sudah pernah menempuh berbeda-beda itu. Di luar negeri pernah, jadi peneliti LIPI pernah, jadi rektor pernah, sekarang jadi jomblo pilihan kan pernah. Om ABW coba komentar Om ABW. Om ABW. Jangan pas lagi Om ABW, ayo komentar. Ya, silakan. Pengalamannya memensiunkan dini Om ABW, coba. Om Dok gimana ini Om Dok? Sedang tepar Om Dok. Nah. Akhirnya foto ya gimana? Aku isi dengan Om Dok. Oh gitu. Jadi pas lagi. Ya boleh sedikit. Ya, apa ya? Ini jadi serius ya. Apa yang dirasakan sekarang Om ABW? Kenapa kok serius banget dengan Sumbawa Technopark itu? Kenapa? Ngapain jauh-jauh ke sana? Oh, oke. Ya, untuk menemukan sesuatu yang belum bisa dikerjakan di tempat lain ya. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang ya kalau tadi dibilang karya tadi, ya mungkin itu salah satunya gitu. Jadi membuktikan kalau di Technopark misalnya sekarang ini lagi mau kemarin perjuangan 4 tahun merealisasikan namanya pabrik karagenan mengolah rumput laut jadi agar-agar karagenan. Nah itu karena Pulau Sumbawa ini memang penghasil rumput laut yang banyak. Setiap kabupaten itu sudah bikin pabrik kayak gitu. Tapi nggak ada satupun yang jalan. Jadi ada yang nggak jalan karena pengelolanya nggak benar. Ada yang nggak jalan karena konsultannya nggak jelas. Konsultan ini juga orang-orang hebat dari profesor di IPB dan sebagainya. Terus kalau yang pabriknya benar-benar jadi, sudah sampai diresmikan bupati dan sebagainya, nggak ada yang jalan. Nah, jadi itu kelihatannya menarik juga untuk bisa dicoba buktikan itu bisa. Nah, 4 tahun itu ya lobby sana-sini, termasuk berjuang di kementerian, programnya harus jadi seperti yang kita rencanakan. Jadi pabrik nggak cuma sekedar kumpulan UKM. Sampai sini banyak juga tantangannya. Misalnya perubahan program dari yang program pusat dirubah ke program daerah. Nah, karena program daerah DAK ya namanya. Lalu dinas setempat itu merasa yang punya proyek, jadi dia ngerubah sendiri usulan kita.
sempat nggak bisa terrealisir karena dananya yang harusnya 14 miliar itu dipotong untuk lain-lain sehingga yang pabrik cuma 9. Padahal sudah jarak 3 tahun ya harga-harga semuanya lebih mahal. Jadi terus kemudian nyari teknologi ya dapat yang bahkan lebih bagus lah. Dalam arti kalau rumput laut itu diolah bisa jadi produk tengah yang disebut alkali treated keragenan. Jadi itu baru jadi chip aja, tapi sudah ada proses alkali. Nah kalau negara Jepang yang banyak ya itu dipakai di minuman dan sebagainya, mereka maunya beli yang itu karena proses alkali ini yang paling menghasilkan limbah. Ya, mereka nggak mau. Jadi kalau sudah prosesnya itu hilang, dia mau beli. Nah, saya bikin pabriknya lebih dari itu sampai jadi refine keragenan. Nah ini yang baru pertama ini di Pulau Sumbawa. Yang 3 itu yang sudah jadi semuanya alkali saja sampai proses alkali. Kalau sampai jadi refine, ini rencana berikutnya kita bisa bikin produknya macam-macam. Salah satu yang sekarang disiapin bikin kapsul halal dari keragenan. Cangkang yang maksudnya ya? Cangkang kapsul ya maksudnya? Ya, betul. Cangkang kapsul. Nah, itu sudah ada pabrik contoh yang jalan di UNER, Surabaya. Itu juga bantuan dari kementerian. Awalnya memang untuk kapsul halal, tapi ternyata pembelinya dari India. Karena India kalau dari sapi dia nggak mau. Nggak mau. Kan kapsul itu dari gelatin, gelatinnya kalau nggak babi, sapi. Yeah. Jadi yang benar-benar memenuhi kebutuhan di Indonesia, kapsul halal, ya belum ada. Jadi ya ini satu tantangan juga kalau kita bisa bikin. Yang pertama, keragenan sebagai kapsul halal. Yaitu contoh yang yang dikerjakan sekarang lah. Ya, terima kasih Om BW. Jadi Om BW ini bisa connecting the dots dengan networknya di Jepang terutama ya, sehingga banyak sekali juga guru dosen maupun mahasiswanya juga dikirim ke Jepang ya. Termasuk bisnisnya ini terinspirasi dari sana. Ya, tapi itu kan bapak-bapak biasanya seperti itu. Ibu-ibu itu kadang-kadang merasa, wah saya kan cuman ibu rumah tangga, padahal enggak seperti itu ya. Misi hidup itu banyak ya. Jadi jangan hanya bagian hanya yang sifatnya pekerjaan ya, profession, tapi juga hal-hal yang lain. Siapa ini yang sharing nih biasanya? Siapa ini sharing? Om Joksan biasanya sharing. Itu Jeng Anin itu juga punya perjalanan hidup yang cukup unik kemana-mana. Jeng Inung itu juga di rumahnya ada sekolah segala gitu kan ya. Banyak ini teman-teman. Jeng Iwut apalagi itu, aduh kemana-mana. Ya, jadi setiap kita sebenarnya mempunyai kondisi yang unik dan kita sendiri punya talenta unik. Sebenarnya saat itulah Allah itu menyodorkan kisah ya, supaya kita itu bisa beramal soleh dengan mengemban misi hidup terbaiknya. Ya, ini mungkin ada. Oke, tapi tidak mudah ya, Om Irul ya. Kalau kita sudah punya jalan, gitu ya. Terus kemudian seperti Om ABW tadi itu, saya membayangkan ini kan suatu proses reprogramming gitu ya. Kalau dalam bahasa biologi itu didiferensiasi, jadi yang sudah dewasa terus kembali ke meristematik atau embrional meneh gitu. Itu kan tidak mudah gitu, seperti Om ABW itu. Jadi gimana ya bisa menemukan yang seperti itu gitu loh. Ya, saya kira kalau kita lihat di design life dengan design thinking tadi, setiap 5 tahun kita open mind untuk membuat alternatif. Jadi ya kita misalnya yang kemarin sukses dengan A gitu ya karena kondisi tertentu. Tapi kan kondisi itu tidak selamanya, kita makin tua, ada generasi berikutnya akan menggantikan kita. Jadi kita harus punya planning 5 tahun lagi seperti apa gitu.
Dan Allah itu ini kok ilmu itu kan tidak harus formal ya. Ya kayak saya seneng coba-coba aja. Mulai dari bikin tape saya tahu gitu kan. Sekarang belajar gimana ternak lele gitu ya. Nanti kalau sudah nggak lanjut ya nggak apa-apa, tapi suatu ketika dibutuhkan saya tahu gitu. Nah, saya kadang ikut misalnya, training bikin perumahan, saya ikut. Sebenarnya saya cuma nyari teman. Nanti kalau pas butuh, ya saya kontak lagi teman saya itu, gitu kan ya. Jadi ya membuat suatu himpunan possibility baru. Gitu. Ketika pas dibutuhkan, kita bisa connecting the dots. Gitu. Baik, ini ada komen dari Jeng Wiwit nih. Aku mengalami perubahan orientasi 180 derajat setelah mengalami satu peristiwa. Gimana itu? Monggo cerita-cerita, Jeng Wiwit. Silakan saya cerita. Cerita wae ya. Saya tadi dengerin Om Irul tuh, Om Irul terus Om ABW ya. Itu kan memang orientasi yang ibaratnya seperti dia, aku punya apa, kemudian ingin melakukan apa. Nah, saya ingin cerita begini. Saya pikir misi seseorang itu kan kadang-kadang juga terpengaruh dengan apa yang dia alami gitu ya. Saya itu dulu kalau ambisius sih enggak sih ya. Jadi tapi memang punya orientasi ke dunia dalam artian ke struktur, ke kantor dan lain sebagainya itu sangat luar biasa dalam artian mengejar karir dan lain sebagainya itu memang ada mungkin satu keinginan seperti ABW meskipun dalam konteks saya adalah seorang ASN ya. Tapi ada satu peristiwa yang kemudian terus terang aja itu kemudian membuat mak grembyang gitu loh. Jadi itu terjadi ketika saya pas haji. Jadi pada waktu haji itu saya memang kemudian koyo janji sama Gusti Allah itu ya. Seperti berjanji kepada Allah bahwa ketika saya sedang mengalami masalah, memang sangat luar biasa masalah saya waktu itu dan saya hanya berjanji ketika saya itu bisa melewati masalah ini atau Allah memberikan solusi yang sesuai dengan keinginan saya gitu ya. Keinginan saya, keinginan keluarga saya itu maka saya akan merubah orientasi hidup saya. Jadi yang dulu itu ibaratnya orientasinya itu ke struktur, saya akan berubah menjadi ke kultur. Dalam artian ke kultur ini di sini kemudian saya ingin melakukan perjuangan yang tanpa batas untuk Muhammadiyah, Aisyah ya, karena itu pilihan saya. Karena saya melihat bahwa ya disitulah saya bisa membantu menolong agama Allah itu melalui jalur Muhammadiyah dan Aisyah. Nah benar, setelah haji itu kemudian proses sangat panjang begitu sampai tahun 2000. Saya haji tahun 2011. Persoalan saya itu selesai itu baru tahun 2015. Jadi bisa dibayangkan selama 4 tahun itu sebuah hal yang sangat luar biasa saya alami itu. Dan itu ternyata mampu merubah semua orientasi hidup saya yang dulu mungkin ya ibaratnya saya itu kan paham potensi saya ya. Saya paham potensi saya juga tahu teman-teman saya gitu ya. Artinya teman-teman saya itu yang jadi kepala dinas sudah banyak, yang jadinya sudah banyak. Tapi kan saat ini setelah saya mengalami peristiwa itu saya itu tidak terlalu memikirkan itu. Jadi orientasi saya itu benar-benar akhirnya saya itu pokoknya yang kudu harus maksimal itu di jalur kultural saya. Di Aisyah saya, di Muhammadiyah saya. Ya ibaratnya saya bekerja di Pemkot itu ya sudah karena itu memang sudah rezeki dari Allah, saya mendapatkan rezeki dari situ, ya saya akan laksanakan itu sebaik mungkin. Tapi ngoyo itu sama sekali tidak ada. Jadi itu satu titik yang kemudian bisa merubah satu orientasi pemikiran hidup seseorang ya, saya terutama, bahwa kemudian saya pikir saya memang akan lebih banyak bergerak di situ. Jadi ya biarkan mungkin saya stagnan dalam struktur saya di posisi struktur saya juga tidak terlalu masalah, tetapi saya bisa melakukan banyak hal di jalur kultural saya, di Muhammadiyah dan Aisyah. Dan alhamdulillah, ternyata memang, yaitu, saya hanya kemudian melihat bahwa ketika kita itu menyerahkan semuanya pada Allah, dan kemudian kita istiqomah itu ternyata, akhirnya Allah itu memberikan yang terindah, terbaik. Begitu. Saya ingin cerita ya, ketika saya dari Dinas Pariwisata pada waktu itu, kemudian dipindahkan ke kantor Kesatuan Bangsa. Semua orang mencibir. Itu apa Kesatuan Bangsa itu apa? Kamu tuh dipindah dari ibaratnya dinas yang basah, dinas yang ini ke kantor yang kemudian kering gitu. Tapi ternyata Allah itu punya rencana lain gitu loh. Ketika saya masuk ke Kesbang, disitulah kemudian saya mendapatkan amanah yang luar biasa dari Muhammadiyah untuk kemudian saya
ditunjuk menjadi koordinator untuk pendirian Museum Muhammadiyah. Artinya kalau coba saya masih di pariwisata, pasti saya tidak bisa melakukan itu. Jadi saya pikir misi kalau kita bicara tentang misi hidup kita itu memang mungkin seperti Om ABW itu, saya tidak punya kemampuan seperti mungkin Om ABW ya, yang artinya saya itu kan pengen melaku biasa aja gitu loh. Tapi luar biasa seperti Om ABW, saya ketika kemarin Om ABW memutuskan untuk berhenti dari LIPI itu kan juga satu hal yang sangat, keputusan yang sangat luar biasa. Pasti ada sesuatu begitu yang membuat dia itu bisa melakukan hal yang sangat besar itu. Nah, saya ingin menyatakan begini teman-teman semuanya, bahwa saya itu punya prinsip di dalam keluarga saya. Ini saya tularkan aja ya. Saya punya prinsip di dalam keluarga saya itu 3D. Jadi sesuatu itu, apapun yang kemudian diberikan Allah pada kita itu, kita terima, kita prinsipnya itu 3D. Ditompo, dilakoni, disyukuri. Udah itu aja. Dijalani, dinikmati, dijalani, dan disyukuri. Kalau itu kita lakukan, ternyata memang sangat luar biasa di dalam kita mencoba untuk bisa menerima apapun yang diberikan Allah, meskipun itu ternyata memang kemudian merubah haluan hidup kita dari A menjadi B. Tapi saya pikir, saya yakin teman-teman semuanya pasti punya sebuah pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Dan saya memang punya prinsip untuk di At-Taubah 105. Jadi keluarga saya itu paling sangat sering mendapatkan fitnah. Sangat sering sekali mendapatkan fitnah, mendapatkan macam-macam gitu deh. Tetapi ternyata saya dan juga akhirnya saya turunkan dengan anak-anak juga, pegangannya itu di At-Taubah 105 itu ternyata memang luar biasa ya. Artinya bagaimana kemudian silakan orang lain itu mau menilai seperti apa. Saya berjalan, saya merasa istilahnya benar, ya sudah, nanti biarkan Allah dan yang lainnya akan melihat begitu. Jadi saya punya pengalaman seperti itu. Jadi memang ada perubahan yang sangat luar biasa sejak saya kemudian haji. Saya mendapatkan masalah itu di tahun sebenarnya 2008. Kemudian secara formal itu baru 2010. 2015 itu baru selesai semuanya, dalam artian itu ada titik udah penyelesaian. Jadi ada sekian, hampir 8 tahun saya itu diombang-ambingkan, dan ternyata itu cukup membuat perubahan dalam pemikiran di dalam hidup saya itu. Mungkin itu sharing aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Itu kan tadi sampai titik apa ya? Madeg itu nek istilahnya apa ya, wajilat kulubuhum itu loh, bahwa ini gitu. Iya, betul, sampai titik pokoknya sampai pernah saya itu pingin menyerah gitu ya. Ada satu saat kemudian benar-benar pingin menyerah, tapi kemudian ingat lagi ketika saya menyerah, saya itu akan menjadi kalah gitu loh. Jadi ya akhirnya sifat pejuangnya itu ternyata masih ada sebenarnya. Nah, sifat pejuang itulah yang kemudian membuat, oke, aku tidak akan menyerah, tapi aku akan merubah haluan hidup saya. Saya tidak lagi ke sana, tapi saya mau ke sana begitu. Yeah. Itu ya, jadi yang. Matur nuwun. Jeng Hani itu kayaknya punya banyak cerita itu, Jeng Hani. Jeng Hani itu loh. Halo, Jeng Hani. Kalau yang saya alami ya, maksudnya bukan saya alami, kayak saya pelajari itu, kadang manusia itu mempunyai bisa mengalami perubahan visi atau misi itu tergantung dari experience atau pengalaman yang tiba-tiba dialami. Jadi mungkin seorang yang berbeda memandang suatu objek yang sama itu akhirnya dia itu bisa mempunyai persepsi yang berbeda tentang objek itu. Gitu. Jadi mungkin sewaktu awal itu saya 10 tahun yang lalu saya punya misi mau ke kiri misalnya ya. Ternyata di tengah perjalanan itu ada experience yang merubah persepsi saya. Saya jadi berubah menjadi saya ke kanan seperti itu, Om Irul. Nah, saya terus terang agak bingung juga bagaimana cara kita menetapkan suatu visi itu apakah harus konsisten ataukah juga di sini saya bilang nggak konsisten atau plan ya, tapi
mungkin ada sesuatu faktor luar eksternal atau tadi itu experience yang mungkin bisa merubah visi orang. Jadi di sini bukan benar atau salahnya, tapi apakah yang terbaik, apakah yang cocok buat seseorang tersebut gitu Om Irul. Yang saya alami. Mungkin dulu aku pengen pertama saya pengen ya waktu itu pengen di bank ya, akhirnya saya masuk ke bank, kemudian di tengah perjalanan saya mengalami perubahan dan suatu experience yang membuat saya tertarikannya berbeda gitu ya. Akhirnya saya menjadi audit, ya mengaudit di luar Jawa ya, saya jalan-jalan dan sebagainya. Dan saya ada experience lagi buat saya berubah lagi. Saya jadi dosen, saya pengen ilmu dan sebagainya. Dan juga dalam hal apa ya, yang dalam ini mungkin teman ya, teman hidup, teman dekat seperti itu ya. Tiba-tiba di tengah jalan itu karena experience saya merasa saya harus berubah haluan gitu loh. Itu bukan yang terbaik. Itu seperti bagaimana itu? Ya, itu kayaknya masalah banyak orang ya. Di sini kan saya gini, seorang yang si A sama si B ya, itu mengalami hal traumatis. Misalnya si A itu pernah dirampok, si B itu tidak aman-aman saja. Jadi dia si A sama si B itu mempunyai persepsi tentang kotanya itu berbeda, sehingga apa yang membuat yang menurut si A itu terbaik itu beda dengan si B gitu. Jadi bukan masalah benar atau salah begitu. Gitu. Terus ya. Ya, saya kira kita semua kan menikmati ya atau paham bahwa Allah itu keindahan dari qada qadar itu kita tidak pernah tahu ya. Kita tidak, itu justru keindahan. Kalau andaikan kita tahu besok meninggal, wah itu udah stres sekarang ya. Atau andaikan besok saya dapat emas 1 kilogram, sudah tidak surprise lagi gitu. Jadi karena tidak tahu itu, rahmat Allah itu ada di ketidaktahuan itu. Nah, kemudian kan kita memilih nih, dan kita berusaha mendapatkan feedback, pilihan saya benar enggak. Kan kita ingat ya, apapun qada itu sebenarnya sudah ada. Kita kan memilih saja, nanti Allah akan memberikan kisah-kisahnya di setiap pilihan takdir yang kita pilih gitu ya. Qada yang kita pilih menjadi takdir. Jadi karena kita meyakini itu, kita berusaha untuk selalu ingat bahwa apa yang kita jalani itu bagian dari misi hidup, yaitu memakmurkan, ya dari 3 itu ya, lebih mengenali Allah, dan kemudian ibadah kepadanya, kemudian memakmurkan, atau untuk berdakwah ya. Kita tidak tahu kenapa kita diberi kondisi seperti itu. Contohnya kalau tadi cerita Syekh Yusuf itu tentu tidak pengen dibuang ke Afrika Selatan ya. Tapi karena itu disadari, malah itu jadi jalan beliau untuk beramal soleh, membangun komunitas Islam pertama di Afrika Selatan. Itu kan luar biasa ya, mengubah suatu kondisi musibah menjadi jalan amal yang luar biasa. Nah kita juga, ketika kita memilih itu, kita masih ingat bahwa di setiap pilihan kita itu, Allah itu ngasih selalu menyodorkan jalan amal. Gitu. Saya memilih jadi ibu rumah tangga misalnya gitu ya. Itu kan mulia banget kan. Kita tahu bahwa di setiap jalan itu pasti disodori. Nah, bagaimana kita memaksimalkan itu? Apakah kemudian pilihan kita benar atau salah? Ya itu kan bagian dari tadi itu. Kalau kita sudah ikhtiar, sudah ikhlas berikhtiar, kan ridho juga dengan hasilnya kan. Nah, lalu kita diberi ilmu bahwa ada loh ini planning gitu ya. Bahwa hidup itu bisa kita rencanakan. Nah, kejadiannya tidak tentu seperti yang betul kita inginkan ya, tapi kita bisa merencanakan. Hidup kita itu tidak tunggal pilihannya itu. Maka di dalam yang tadi suggestion-nya itu untuk merencanakan 5 tahun ke depan itu, kita itu kira 3 paling tidak itu. Dan kemudian dicobanya itu bukan kemudian terjun ya, oh saya pengen jadi pedagang lele, kemudian jadi pedagang lele, bukan. Kadang kita itu ngobrol dengan orang yang di bidang itu. Kemudian kita magang atau mencoba sedikit. Nanti kita akan tahu syakilah kita di sana enggak, dimudahkan enggak, atau malah susah. Ya kalau susah ya enggak usah ngoyo gitu ya. Kita pilih yang kira-kira syakilahnya sesuai saja, karena kita sudah diberi jalan ya disyukuri jalan itu. Sehingga misalnya 5 tahun ke depan, tentu saja kita pasti berubah dari kondisi saat ini. Tidak mungkin yang sekarang direktur itu 5 tahun lagi masih direktur. Ya pensiun lah, pasti diganti gitu. Terus yang usahanya lagi jos, hebat banget itu. Belum tentu 5 tahun lagi itu sama. Kita selalu ada planning gitu kan ya, bahwa unexpected itu ada. Tapi planning itu membuat kita menjadi lebih
aware bahwa kita itu menjalani misi hidup ya. Tiba-tiba kita kemudian ketemu orang yang bisa ngurusi yatim misalnya, lalu kita titip di sana, atau kemudian ada opportunity apa, menulis buku lah, atau misalnya bisnis apa, apapun itu Allah menyodorkan itu. Itu bukan sesuatu yang tak terduga ujuk-ujuk itu Allah menyodorkan sesuatu. Jadi kita mencari tahu di situ. Nah, tentang pilihan kita benar atau tidak, saya pernah baca bukunya Seth Godin. Seth Godin itu penulis lah ya. Nah, judulnya itu bukunya Deep, DIP ya, Deep. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu itu mengalami suatu masa di mana kita itu ragu-ragu, mentok atau jalan terus gitu ya. Kata dia itu begini, kalau kamu mentok itu, berilah sesuatu itu kesempatan selama 2 tahun, kata dia. Mencoba sesuatu itu baru akan ketahuan tuh 2 tahun lagi. Kalau baru 1 bulan, terus berhenti, ya pasti nggak ada hasil gitu ya. Jadi 2 tahun. Tapi 2 tahun itu apa yang harus kita cari? Apakah kita akan lanjut atau tidak? Itu caranya begini. Dia mengutip cerita tentang J.K. Rowling. J.K. Rowling itu kan dia divorce, kemudian dia itu hanya pelayan bar gitu ya. Tiap pulang dia menghibur anaknya dengan bercerita. Tokoh ceritanya Harry Potter gitu kan. Anaknya ternyata senang, jadi tiap hari dia ngarang tentang lanjutan kisah dia itu sendiri kan. Terus ditulis jadi buku, pas dijual tuh nggak ada yang beli sama sekali, gitu kan? Ya, nggak ada yang beli sama sekali. Nah jadi dia ketika menawarkan si manuskripnya itu dan ketika jual itu kan ditolak itu. Tapi dia itu tahu bahwa yang dia sasar itu bukan satu penerbit, tapi keseluruhan penerbit. Nah, segmen dia sesungguhnya itu adalah pembaca. Jadi dia berpindah dari satu penerbit sampai dia menemukan penerbit yang mau. Dan ternyata kisah itu sukses kan, sampai dia sekarang menjadi wanita kedua terkaya di Inggris ya, setelah Ratu Elizabeth ya. Itu dari pelayan loh, pelayan yang tadinya itu cuman bercerita ke anaknya tentang kisah anak yatim piatu bernama Harry Potter. Nah, kita tidak pernah tahu. Tapi Allah itu memberi kesempatan kita untuk mencoba. Dan itulah yang kemudian kita syukuri dengan dicoba. Tapi cobanya ya tidak harus ngoyo gitu ya. Cuman tidak juga baru sebentar sudah berhenti, itu ya berarti. Nah kalau misalnya kita bikin 3 tadi, ya 3-3-nya dicoba, nanti kita tahu mana yang mudah-mudahan dari salah satu dari 3 ini ada yang berhasil gitu ya. Kalau yang dicoba 1 ya peluangnya jadi rendah sekali, begitu gagal ya gagal semuanya. Ya kira-kira begitu ya, ini itu pendapat saya ya, teman-teman mungkin punya masukan yang lain. Jadi nggak masalah sih, ganti profesi, bahkan ganti aktivitas itu suatu kemestian zaman itu, kita itu makin bertambah usianya. Misi hidup kita juga berubah karena circumstance ya, itu berubah. Iya. Om bisa nggak Om? Misalnya tadi apa namanya yang menguat itu ternyata bentuknya satu hobi gitu. Oh iya, sangat bisa itu. Sangat bisa ya. Jadi kan hobi kemudian talenta ya, itu kan bagian dari karunia Allah lah ya. Tiap orang itu kan beda-beda ya. Saya pengen jadi pemain basket sehebat Om BW itu waktu SMA ya nggak bisa gitu ya. Padahal menurut saya itu para gadis itu seneng dengan yang pintar main basket gitu kan ya. Tapi saya tahu diri saya nggak bisa. Jadi ya itu bagian dari karunia. Tapi nah kemudian kan kita mengakses ya, kita mensyukuri dengan kekuatan kita apa, strong point-nya apa, weakness-nya apa gitu kan ya. Nah itu saya kira dicoba. Ini misalnya profesi kan, profesinya Om Jok sama saya ini kan sebagai dosen itu kan hanya salah satu ya. Salah satu profesi ya, tiba-tiba kemudian pengen seperti itu. Bapaknya Jengrini Junior itu kan setelah pensiun ngotak-ngatik jamur kan. Jamur. Kemudian dibikin masakan, akhirnya malah jadi jejamuran itu kan. Iya. Saya masih ingat tuh waktu SMA itu Jengrini itu bawa itu jamur itu. Jamur. Nah itu kan juga kegiatan tanda kutip yang memang dipilih beliau setelah pensiun. Dan ternyata jalan. Kita tidak pernah tahu. Iya.
Nah, untuk misi-misi tertentu seperti kenabian itu memang istimewa ya. Itu istilahnya ada teman bilang Lailatul Qadar itu Anda menemukan misi hidupnya, diberitahu. Dan itu seperti Rasulullah itu, Lailatul Qadarnya itu diberitahu kamu itu nabi. Wah, itu istimewa itu. Yeah. Nah, kalau pengen yang level seperti itu ya kita menempuh mensucikan diri yang sungguh-sungguh itu. Sehingga ketika di Ramadan tuh Lailatul Qadarnya tuh tiba-tiba tahu, oh saya harus begini. Dan itu tidak semua orang dapat itu. Tidak semua orang. Betul. Ya nggak apa-apa, itu ada ya, kayak gitu ada. Ya, Jeng Anggi ini tuh, Jeng Anggi pengamat saja itu. Padahal Jeng Anggi itu juga perjalanannya luar biasa itu. Ada nggak Jeng Anggi? Jeng Anggi, oh mungkin lagi ini dia. Ya, silakan ini kalau ada pertanyaan. Jeng Inung itu punya ini. Gimana Jeng Inung? Jeng Inung pengalamannya sebagai psikolog sampai sekarang. Mungkin bukan pengalaman, justru malah saya pengen tanya nih, kalau di umur kita yang sekian ini ya, dan mungkin kita sekarang baru berada di situasi yang tidak terduga sama sekali kan saat ini ya, itu tuh terus apa sih yang bisa kita rencanakan, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin saya kan masih punya anak SMP nih, masih ada yang harus kuliah dan sebagainya itu. Di umur seperti saya kan, saya bukan pegawai negeri ya, mungkin saya seperti itu, dan mungkin suami saya juga bukan pegawai negeri dan sebagainya, atau tatarannya yang seperti itu. Mungkin apa yang bisa saya lakukan, mungkin saya ya, kalau mungkin seperti itu malahan pertanyaannya Om Irun. Jadi ini malah pertanyaan toh. Ini saya banget ya wes. Lain rumah itu di apa ini lo ternyata pertanyaan itu. Ya karena kan kondisi sekarang kan jauh berbeda gitu loh. Sekolah saya itu malah ada kemungkinan mungkin tahun depan mau saya tutup. Seperti itu. Karena online tapi bukan karena juga, ini, tapi bukan semata-mata karena ini karena memang perjalanan ya ceritanya panjang. Seperti itu. Jadi karena kayak seperti pengen punya orientasi lain dan mungkin punya pandangan lain dan sebagainya. Nah, kadang-kadang tuh kayak stuck gitu loh. Apa sih yang harus yang saya lakukan? Seperti itu. Ya. Nah, ya memang tiap orang kan beda ya ini kondisi circumstance-nya. Jadi tadi itu kan ada bekerja, berkarya dan penghasilan. Itu 3 hal yang berbeda itu. Ya, kalau misalnya kita fokus di berkarya kan bisa. Misalnya apa yang bisa saya tulis? Saya tulis atau saya bikin atau sesuatu yang bisa. Nah, seperti itu kan ya kita bikin saja gitu. Nanti wallahu alam jalannya dibuka atau bagaimana. Dulu saya bukan orang psikologi tapi iseng saja saya nulis buku Sepia, teori 5 kecerdasan. Sampai teman saya yang psikolog itu, kamu bukan orang psikologi kok berani nulis buku seperti itu ya? Mungkin gara-gara kamu bukan orang psikologi gitu kan. Jadi berani untuk ngawur gitu, untuk membikin gitu dari out of the box gitu. Orang mikir ya. Iya, tidak wah ini harus merujuk ke pakar siapa, Jung atau siapa itu enggak ada. Itu saya tulis aja gitu kan ya. Atau kayak Ari Ginanjar bikin ESQ itu juga ngawur itu. Tapi ternyata kan ada sesuatu yang bisa ditangkap oleh orang lain sebagai manfaat. Nah, kita tidak pernah tahu itu. Ya. Kemudian saya kira gitu, Jeng Inung itu kan nulis bisa atau membuat sistem atau mendampingi orang lain untuk membangun PAUD misalnya, kan banyak sekali yang bisa dilakukan itu ya. Jadi kita kan pilihannya itu apa saja bisa kita coba menurut saya itu. Ya sebetulnya baru saja ini tadi juga ada yang nawarin gitu, tulis buku seperti itu. Tapi kayaknya kok, ya bisa dicoba. Kalau pengalaman saya begini, Jan. Saya itu kalau membuat sesuatu itu pasti bikin sesuatu yang beda. Contohnya saya bikin training sekarang namanya LinkBrain. Gitu ya. Saya bikin sesuatu yang beda. Kalau orang lain tuh nggak ada cuman webinar, saya bikin video ada workshop semua terlibat aktif dan segala macam.
Sehingga kita itu punya value proposition yang beda. Ya, ya. Ternyata itu cocok dengan si buku yang tadi, salah satu buku itu yang judulnya apa tadi? Make Your Own Luck. Make Your Own Luck itu ceritanya gini, kalau Anda itu mau melakukan sesuatu, orang itu kan divergence ya. Dulu itu butuhnya email. Setelah email itu ternyata ada WhatsApp, ada Twitter, ada Facebook. Loh kok banyak gitu kan ya? Kok bukan hanya email gitu kan ya? Nah, jadi kita akan selalu bisa mempunyai apa ya, tawaran nilai yang baru itu ketika kita itu menambahkan apa yang menurut kita menarik. Ya kalau orang lain tidak suka, ya kita ganti lagi gitu aja. Jadi kalau misalnya Jeng Inung sekarang mau menjadi konsultan PAUD ya, bikin saja suatu diagram konsep sederhana. PAUD itu terdiri dari 2 atau 3 gitu. Lalu kembangkanlah bagian ini gitu kan ya. Ya sudah dibikin-bikin saja versi Inung gitu aja. Nah, itu inspiring itu. Iya. Ya seperti Harry Potter itu ya sudah banyak cerita sihir apa tentang Wizard, tentang siapa itu Merlin. Dia cerita anak kecil yang terabaikan gitu kan ya, yang hidupnya susah gitu kan ya. Musuhnya itu luar biasa besar gitu. Sehingga orang itu pengen tahu nasib si Harry Potter itu akhirnya bagaimana. Ternyata itu jadi kisah yang menarik. Jadi semua hal bisa. Dan Ulfa misalnya jadi dokter, wah dokter yang mengurusi rumah sakit, saya bikinlah ini planning rumah sakit itu harusnya begini, gitu. Dibikin-bikin saja gitu. Ngapain harus jadi dokter dulu? Nggak usah, tulis saja. Iya. Berarti harus ya, kita menentukan kriteria inklusinya apa gitu ya. Terus eksklusinya seperti apa. Nanti yang bisa kita pilih adalah yang ini saja, begitu jalan saya adalah yang ini gitu ya Om Irul kira-kira ya. Ya, setiap orang itu unik, Om. Setiap orang unik. Dan kok enggak Om Jackson? Dalam? Oh, enggak. Iya. Cuma jadi, ternyata tak mute toh, geblek banget sih. Jeng Anggi mau komen nih. Terus gue tak mute. Ada satu masa dalam biasa ya kita punya satu episode, masing-masing orang punya episode yang sendiri-sendiri gitu. Ada satu episode yang kita itu full dengan planning. Kepengen ini. Hingga suatu saat saya berhenti untuk planning jangka panjang. Jadi, tapi itu juga tidak dengan suatu planning terus bukan karena mutung juga gitu, bukan karena mutung, tapi lebih karena ternyata menikmati satu titik demi titik dalam garis hidup kita itu akan lebih nyaman hidupnya gitu. Daripada kita ini tapi posisi saya ya, daripada kita bikin planning jangka panjang gitu ya, terus kemudian di tengah jalan kan banyak percabangan-percabangan yang membuat kita jadi, kok aku nggak jadi bisa ke sana ya gitu. Pasti sebagai manusia tuh suatu saat pasti akan menengok ke belakang terus, aku kimbian pengennya ngono. Nah memang alhamdulillah lah posisi yang sekarang ini saya itu kalau insya Allah deh kalau rezeki material itu tuh sudah banyak sekali dibantu Gusti Allah yang pasti keturutan, apapun pasti keturutan. Dan sudah lay on gitu. Jadi walaupun besok ditagih, misalnya ada kewajiban yang harus saya bayar dan hari ini posisi saya tidak ada uang sama sekali, pasti besok ada uangnya. Jadi saya sekarang dalam posisi ya itu tadi, lagi tidak punya planning, mau ngapain aja terserah saya gitu, mau dalam konteks kebaikan ya. Saya mau bikin ini ya monggo gitu, lebih impulsif sekarang, lebih impulsif karena lebih menikmati ternyata short term ini nih banyak yang harus kita syukuri instead of kita memplanning sesuatu yang sometimes itu beyond of our control yang tiba-tiba nanti bisa membuat kita menjadi kecewa karena tidak kejadian gitu. Which is something good kalau kita punya planning panjang itu something good, tapi kita juga harus punya, jadi pada saat kita melakukan planning rencana untuk sesuatu yang jangka panjang, itu artinya kita juga harus meletakkan dasar bahwa kita hanya berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Ya, itu menarik Jeng
Anggi ya. Jadi Ceng Anggi itu memilih untuk menjadi apa? Talang air gitu loh. Ada yang butuh ya airnya ngalir gitu. Jadi itu juga bagian dari pilihan ya. Jadi saya kira itu bukan ujuk-ujuk terjadi ya. Kita memilih. Jadi kalau tadi kita mendiskusikan untuk secara sadar memperkirakan 5 tahun lagi saya mau ngapain, itu supaya kita punya kesadaran bahwa kita itu mengemban satu misi. Jadi, nah Ceng Anggi ya kalau menurut saya itu sudah mendefinisikan misinya adalah ya saya menjadi istilahnya saluran gitu. Ya sudah, itu dijalani gitu kan ya. Itu misinya seperti itu. Nah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi bagaimana? Ya itu bagian dari itu. Nah, iya. Itu Ya, bisa dipilih seperti itu. Betul. Kayak sekarang semua orang pada waktu itu sangat menyayangkan keputusan saya untuk mundur jadi dari direktur BUMN gitu ya. Dan terus terang Jasa Marga itu termasuk satu perusahaan yang cukup bikin orang melihat lah ya posisi di situ. Terus kemudian saya mengundurkan diri. Pada saat mengundurkan diri saya tidak punya plan apa-apa, mau ngapain tuh enggak. Saya cuma kepengen waktu itu sih kepinginnya ya santai-santai karena tiap kali saya meeting pagi kok lihat bagian sebelah sana itu pada foto-foto terus pada ngobrol lucu gitu ya, sementara saya pagi-pagi sudah harus meeting gitu kan ya, tidak ada plan sama sekali gitu. Jadi ya kemudian sekarang bisa menjadi pengusaha ngantuk banget apa aku ya wes kan bubuk ya hidup kan ngenger sopo sing arep bubuk kuwi. Seumur hidup itu ngenger, walaupun jadi direktur juga tetap ngenger kan, ngenger orang gitu. Sekarang harus running perusahaan sendiri, itu juga menurut saya itu juga bukan suatu planning ya, jalanin aja. Nggak pernah mikir, saya sama sekali nggak pernah mikir punya kantor sendiri, itu nggak ada dalam rencana saya gitu, nggak pernah ada dalam rencana saya. Gitu ya memang dijalani baik. Iya, itu menarik ya. Jadi nah itu juga salah satu seni dari planning itu adalah membebaskan apa yang terjadi setelah kita membuat plan. Betul banget. Jadi seperti kita mau mudik, kita siap-siap kan kita punya plan. Tapi setelah jalan ya kalau kena macet ya dinikmati macetnya, lah gimana lagi gitu kan. Itu circumstance tuh. Tapi kita kan sudah bawa makanan, kita sudah pipis duluan, kalau macam itu bagian dari planning. Iya. Setidaknya kita punya pengetahuan atas jalan mudik. Ya, itu tentu ya. Bahwa ada pom bensin, ada warung, ada ini, punya gadget, bisa googling. Dan yakin bahwa semua tools yang kita punya itu pasti akan di-equip oleh Allah gitu. Oke. Nah, di sisi lain juga di setiap episode kehidupan kita itu kita harus mencari-cari apa kontribusi terbesar yang bisa kita lakukan di masa itu. Ya. Apalagi kita sekarang sudah di paruh berikutnya ya, sudah lewat paruh baya. Itu kan harus lebih aware kan. Oh ini saya punya kesempatan untuk kontribusi ini, mulai dari pikiran, tenaga, mungkin harta. Itu kan yang bahasan minggu lalu itu tentang infak ya, sebenarnya tentang ikhlas itu. Kita itu kan diminta menginfakkan apa yang sudah Allah berikan kepada kamu gitu. Oh ternyata Allah sudah memberi saya adalah sehatnya atau pinternya atau apa. Nah itu ya kita manfaatkan untuk maksimal. Karena kalau di dalam Islam itu kehidupan kita kan tidak ada reinkarnasi ya. Kalau yang agama lain itu kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima itu dianggap ada gitu. Kalau kita enggak, ini kita maksimalkan waktunya sama. Oke. Ya. Betul. Dan sebetulnya Om Yansew, yang lebih ini lagi itu adalah bahwa nggak banyak ketika selesai sholat itu doa saya sudah jadi tidak spesifik lagi gitu. Nggak nyuwun macam-macam gitu maksudnya. Jadi lebih apa ya nyuwun gitu aja. Itu juga boleh itu.
Ya, saya tidak tahu doanya Rasulullah apa. Doanya Rasulullah ya hari itu mohon ampun aja. Gitu. Nah, minta apa lagi Rasulullah itu? Udah yang paling tinggi. Udah yang paling tinggi. Jadi bahkan punya harta banyak ya disedekahkan ya. Gimana levelnya itu? Itu oke-oke aja itu. Nah, di sisi lain bagi teman-teman yang mungkin ada teman kita yang wah sekarang ini kondisinya kok berubah, ya di sisi lain Allah itu pasti ngasih kesempatan untuk kita selalu bisa berubah. Gitu. Jadi tadi pertanyaan tadi ya tentang yang 2 tahun tadi ya. Jadi kalau kita fokus pada sesuatu, mengejar sesuatu itu, kita itu fokus pada gambaran besarnya. Jadi misalnya tadi siapa tadi? J.K. Rowling itu ditolak, tapi fokus dia itu kan mau menerbitkan buku. Bukan diterima oleh sebuah penerbit. Ya, ini dibedakan ya. Misalnya saya menawarkan ke penerbit, terus ditolak. Saya tidak kecewa karena fokus saya menerbitkan buku, bukan diterima oleh si penerbit A. Ya sudah, saya tawarkan ke penerbit B, penerbit C, sampai akhirnya jangan-jangan diterbitkan sendiri gitu kan ya. Karena fokusnya itu adalah menerbitkan buku, bukan diterima penerbit. Ya, itu yang ditempuh oleh J.K. Rowling. Sama juga dengan resepnya siapa tadi? Kolonel Sanders kan? Diceritakan bahwa dia itu menawarkan resepnya itu diremehkan. Ini resep ibunya si Sanders itu kan, ngapain? Apa istimewanya? Sampai ada yang mau memfranchise-kan itu. Ya, ternyata jadi besar. Ya, mudah-mudahan begitu sih. Nah, masa lalu seringkali menjadi belenggu kan kalau kata itu Alexander Graham Bell atau siapa itu muridnya itu ya, yang buta itu ya, Helen Keller ya. Ya, ketika satu pintu tertutup, pintu lain itu terbuka. Gitu. Tapi seringkali seseorang itu meratapi, terpaku pada pintu yang tertutup itu. Lupa untuk melihat pintu yang terbuka. Gitu. Jadi Tuhan itu membuka pintu yang lain. Gitu. Pengen yang ini. Kemarin sudah direncanakan gitu kan ya, kita terpaku pada rencana itu sendiri gitu kan ya, bukan pada goalnya. Akhirnya kita itu cuman di depan pintu yang tertutup terus, padahal pintu lain sudah dibuka gitu. Nah itu diingatkan supaya kita open untuk melihat pintu yang lain. Apalagi masa COVID ini ya, ini 2 tahun ini akan ada efeknya ini Lancak. kita harus open, kita mengubah semuanya. Nah ini ada Om Henry nih yang nulis nih, karena yang luar biasa itu hobi bisa menjadi pekerjaan yang utama. Silahkan nih Om Henry nih, komen dong. Restorannya gimana itu restorannya? Oh enggak, saya komen gitu kan luar biasa sekali kan, yang punya karunia seperti itu kan, hobi, yang tadinya hobi punya pekerjaan, punya hobi itu akhirnya kan setelah ditimbang-timbang, ditakar, hobinya menjadi suatu penghasilan yang luar biasa kan. Nah, maksudnya itu karunia luar biasa. Kalau saya belum dapat itu gitu loh. Karena saya sudah coba itu, saya hobi makan, saya hobi kuliner, bikin bisnis kuliner juga enggak sustain. Tutup buka begitu. Gitu aja saya. Ya, termasuk dalam apa istilahnya? Kita kan berusaha kan mencari ini. Saya bukannya iseng-iseng gitu, karena itu saya jalani setiap saya tutup suatu usaha itu biasanya kan ada jangka waktu 2 tahun. Dan saya bisnis kuliner itu nggak hanya sekali ini aja, dari awal juga. Ya, kayaknya nggak cocok. Saya itu penikmat kuliner. Saya bukan pebisnis kuliner. Nah, saya lebih cocok penikmat itu. Siapa yang suka masak yang enak ya baru saya bisa tolong klinik saya itu kan. Ya gitulah. Makanya saya luar biasa sekali kalau yang punya karunia seperti itu wah top jempol 2 itu. Nah, itu. Dan saya masih tetap berusaha dan belum dapat. Iya. Saya tadinya kan gini. Awalnya bakmi itu kan saya hobi kuliner makan bakmi. Si tukang bakminya tuh nawarin ke saya gitu. Suruh beli. Ya saya beli kan gitu waktu itu. Tapi ya ternyata nggak bisa disambi itulah. Intinya gitu aja lah. Ya. Tapi kalau itu nanti suatu pekerjaan yang tadinya pekerjaan dan hobi yang tadinya hobinya mungkin di bawah begini, tapi tahu-tahu hobinya melebihi pekerjaan, ini tutup kan itu. Iya. Betul. Tapi kan ini kan cara menimbangnya kan banyak ini. Itu don't put telur di dalam satu paket kan, selama kita masih coba.
nanti yang maju yang mana gitu. Yang sekedar itu aja. Saya banyak cerita tapi saya belum bisa untuk sharing lah. Ora tega aku. Ora tega. Aku urung pede. Iya, banyak saya juga, itu. Banyak saya. Karena saya diawali saya sampai ke posisi seperti ini dari kecil tuh katakannya ada gantungkan cita-citamu setinggi langit. Cita-cita long term. Ada sekarang bilang nggak bicara long term kan, kita nikmati yang short term itu kan. Tapi kalau dari awal dulu kan long term. Pola pikir orang tua segala macam, apalagi kalau orang tua. Saya terus terang nggak ada mentoringnya. Saya mau jadi apa? Saya seorang geologi saja masukkan geologi gara-gara disuruh. Geologi apa itu? Saya juga nggak ngerti saya. Awalnya nggak ngerti saya. Karena di situ ada 2 sepupu saya yang masuk geologis dan saya nggak diterima di UMPTN. Ya wes lah. Saya tadinya nggak mau kuliah tuh. Ya wes lah, ngapain kamu? Masuk aja sana ke geologi, ikuti kakak-kakakmu. Geologi apa pikirku? Sudah masuk geologi ditinggal semua. Yang 2 lulusan geologi itu, satu sekarang jadi pejabat di pajak. Mungkin Bu Heni tahu itu. Jadi direktur peraturan di pajak. Itu yang salah satu yang merumuskan saya lah di geologi. Yang satunya itu dulu jadi kerja di Astra. Jadi ilmunya nggak dipakai semua. Saya sendiri yang ditanam sampai sekarang jadi geologi. Sudah ini kan, atau mungkin apa itu, takdir atau kodar masuk di dalam wilayah itu ya. Sampai sekarang saya jalani. Walaupun di dalam hati nurani saya cita-cita nggak kayak gini. Terus tanya, long term itu tadi, saya nggak ada long term. Walaupun nggak ada mentoring. Makan-makan. Aku ngerti mek tukang insinyur tapi nggak ngerti kan jadi insinyur apa. Bisa milih mesin, orang ngerti mesin babar bas. Mesin jahit sih ngerti. Nah, tapi ya saya cuma bagi saya selama saya menjalani hidup ini ya saya berdoa yang terbaik bagi saya. Saya tunjukkan yang terbaik kayak apa saya juga belum tahu. Apakah ini sekarang masih yang terbaik dari saya atau bagaimana, tapi tetap sampai detik ini masih berusaha. Gitu aja, Pak. Sharingnya gitu aja. Jadi ya tetap minta doa yang terbaik. Mungkin yang ini mungkin belum yang terbaik dari saya juga belum tahu nih. Apakah 5 tahun ke depan ya masih seperti ini ya gitu. Karena tatanan dunia kan berubah. Benar itu kata si Rangga itu yang apa itu, bahwa tatanan global dunia itu akan berubah. Ya sekarang berubah bener nih. Ini normal itu kan. Jadi kewarasan beliau itu salah satunya cuma itu doang ya. Oke, gitu aja sharingnya. Terima kasih. Terima kasih. Atur nuhun, Henry. Monggo ada lagi yang Henry. Ya, jadi kita masing-masing pasti punya perjalanan ya. Nah, kan sebenarnya bahasan kita itu bahwa perjalanan kita itu tidak sia-sia, itu ada misi hidupnya itu. Bisa nggak sih perjalanan itu menjadi jalan amal? Nah, kalau yang kemarin itu belum maksimal, maka kedepannya itu kita maksimalkan dengan potensi yang ada itu. Kalau membandingkan tiap orang itu kan memang tidak layak ya, karena misi hidup setiap orang beda, sehingga tidak bisa kita itu membandingkan. Justru kita itu bertanya, saya ingin apa yang terbaik untuk hidup saya. Dan kita tidak menarik untuk membandingkan kisah kita dengan kisah orang lain dalam artian untuk suatu perlombaan ya, pertandingan ya. Tapi kalau untuk mendapat hikmah masih oke. Untuk mendapat hikmah itu. Terus itu juga kalau dikatakan nasibnya buruk sekali atau baik sekali itu juga nggak bisa gitu juga ya. Allah itu kan mencukupkan kadar masing-masing ya. Jadi kalau disebut buruk sekali itu, ya berarti kita nggak husnudzon sama Gusti Allah kan. Nah sebenarnya kan kamu sudah saya kasih kadar yang cukup. Memang di jalan kodok yang itu takdirnya ada musibah buruknya itu. Tapi itu pun ada takarannya. Toh belum mati kan kamu itu kan. Kalau sudah diambil ininya, usianya, nah itu baru itu sudah dicukupkan istilahnya. Iya. Dicukupkan. Jeng Andin mau cerita gimana Jeng Andin ceritanya? Gimana Jeng Anin? Jeng Anin. Jeng Anin ini kisahnya kan waktu itu pernah sharing, tapi kan saya nggak ikut datang, teman-teman banyak yang nggak datang. Gimana Jeng Anin? Entah apa ya?
Ya apa perjalanan lika-likunya misi hidup lah. Kalau Ibu tadi ngomong Malik Kerumbiang, ya saya juga kerumbiangan gitu. Teko ngalor dari ngidul. Istilahnya begitu. Nggak ada bayangan sama sekali. Saya sekarang mu'alaf itu nggak ada sama sekali di masa kehidupan saya yang lalu. Dan persis kata Ceng Anggi tadi, saat ini tuh saya nggak, misi saya 5 tahun ke depan ya cuma anak-anak. Gitu. Jadi tapi kalau untuk membuat suatu kayak dulu kepengen jadi ini, kepengen jadi itu, kepengen jadi untuk 5 tahun ke depan, saya kok nggak berani sekarang setelah Malik Kerumbiang kemarin. Jadi saya lebih seperti Ceng Anggi, menikmati step by step kehidupan saya aja. Malik Kerumbiang, Nin. Kerumbiang. Oh, Kerumbiang ya. Anak aku kerumbiangan nih. Yang hebat kaleng isi rengginan. Kaleng isi rengginan. Aku duwe ngono lho, duwe rengginan enak lho. Nek sama arep pesen lho. Yang penting dimasukkan ke kaleng. Gelem. Ya, kalengnya harus kongguan. Iya, harus kongguan. Nah, pas dibuka rengginan. Biar happy gitu loh. Dapat kongguan pas dibuka rengginan gitu. Jadi dikirim dari Jakarta. Rengginannya daripada kongguan. Nanti kalau udah sampai rumah tak kirim-kirim. Ini kirim nanti. Kirim di Jakarta. Asik. Kirim di Jakarta kalau seluruh Jogja, Bandung, barang. Catat. Macamu. Macamu lagi mau tak kirim lagi. Cuma itu tadi Om BW juga saya juga dapat info menarik dari Om BW kalau karagenan itu berarti ada ilmu lagi buat anak-anak di pabrik gitu kan. Jadi nanti kapan-kapan saya kontak Om BW yang karagenan. Om Irul apa ya? Ya cuma begini aja sekarang hari-hari saya ya saya nikmati dengan step by step perjalanan saya. Terus kalau kemarin-kemarin saya ngoyo dalam arti mengejar kepingin jadi seorang muslim secepatnya gitu. Sekarang setelah ngobrol sama penjenengan semua, ngobrol sama teman-teman semua, akhirnya saya menyadari bahwa step by step itu lebih menyenangkan. Jadi mengenal Allah dan Rasulullah harian itu lebih menyenangkan daripada saya harus berlari-lari lah misalnya gitu, nanti kerenggosan, nanti kehabisan napas untuk segera kepingin tahu gitu tuh. Itu lebih terus di titik tertentu tuh sampai saya iki aku kudu piye ya, iki aku kudu neng dia, iki aku sebetulnya harus bagaimana gitu kan. Tapi akhirnya saya sekarang lebih memutuskan untuk oke deh. Kalau Inung pernah ngomong, Jeng Inung pernah ngomong sama saya, rasa kesusu, sak, penake beri. Maksudnya itu sebatas kemampuan saya gitu. Saya mencoba untuk itu akhir-akhir ini. Setelah Ramadan kemarin, alhamdulillah saya bisa lolos, bisa full puasanya. Kemudian nggak ada gangguan, alhamdulillah. Kamu wis full, Nin? Full kemarin, alhamdulillah aku full. Alhamdulillah. Berat nggak? Alhamdulillah orang lagi senang banget. Kalau dewean, ora anakku yang terakhir ikut. Oke, satu hari juga. Jadi anakku yang terakhir ikut puasa. Jadi kita puasa. 1 bulan full, iya. Cuma dia terakhir miss 1 hari. Lagi itu cowok atau cewek? Cowok. Wih, mantep nih. Cowok.
Om Dok sampun mungu ta, Om? Lho kan mau mboten turu nggih. Aku kan mau ngemati Om Dok iki sare apa foto apa? Mboten anu Ora obah. ya calanang niku mending ra iso turu napa mending ra iso tangi, Jal. Rentok curcol. Tau di anu Om Biwi wae nggih kula, hei ngoten niku kok. Kula niku etok-etok turu niku mung sok-sok etok-etok. Wah, jenganin jas alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Aduh, ya saya sudah dari awal Ramadan memang karena Ramadan tahun lalu saya bolong-bolong karena saya sakit. Jadi kemarin awal Ramadan itu saya sudah bertekad, ya Allah, mugi-mugi pun paringi ridho, alhamdulillah, saya 30 hari bisa full puasa. Alhamdulillah. Dikasih sama Allah gitu. Jadi setelah Ramadan itu saya memikirkan aku step by step aja deh. Iya. Jadi, karena Allah juga menurut juga menyukai yang lebih intens tapi orang kesusu gitu. Ya, betul. Jadi mempelajari Islam itu ya nek wong Jawa ngarane itu las-lasan. Alon-alon itu. Step by step tadi itu. Nek maca Quran ya istilahnya tartil mau, pelan-pelan nah itu. Nah itu lebih apa ya? Lebih terjiwai barangkali kalau anu. Kita tidak perlu ngoyo just kesel baru blek gitu ya malah jur anu. Lebih baik memang begitu. Memang las-lasan lah nek wong Jawa las-lasan, alon-alon gitu. Gitu. Oh, berarti gampang tugel Om Joksan. Biasane nek wis las-lasan wis gampang tugel. Itu aja ya sekarang ya, yang benar. Ya. Saya rasa bagus nih. Jeng Ratri komen dong Jeng Ratri atau masih nyetrika Jeng Ratri? Jeng Ratri. Gimana Jeng Ratri? Ah, masih itu di mute ya. Oh, ya. Betul, nggak ada komen. Dengarin cerita yang sangat menarik dari teman-teman. Kalau hidup saya datar saja. Enggak lah, Jeng Ratri. Ya, Jeng Ratri ini hebat loh, luar biasa. Nah, menurut saya begitu. Ada setiap Om Irul, ya. Om Jeng Ratri hidupnya datarnya seperti apa nanti ceritakan. Ada yang tidak bisa diceritakan. Nah, saya tahu ini Jeng Ratri ini kan ada masa-masa beliau mensupport Bapak segala macam itu luar biasa. Itu amal soleh itu. Iya. Ya, gitulah. Aku dulu kan dekat dengan Ahyani. Ahyani kan sering sama Jeng Ratri. Kalau lagi mampir Singapura. I miss him. Iya. Ya itu kadang kita salah persepsi bahwa yang disebut dengan misi hidup itu harus bikin sesuatu yang luar biasa gitu ya. Kalau tadi saya ngambil contoh-contoh yang aneh tadi itu, sebenarnya saya cerita tentang kehidupan seseorang itu non-linear ya. Kita tidak pernah tahu dulunya apa, kemudian menjadi apa. Nah, kita sendiri sebagai seorang Muslim itu harus meniatkan bahwa di setiap perjalanan kita itu bisa menjadi amal soleh sehingga manfaatnya bagi kehidupan itu cukup besar. Karena orang-orang soleh itu kan yang berbuat kebaikan di muka bumi. Orang-orang yang fasik itu kan yang membuat kerusakan. Jadi lawannya yang membuat kerusakan membuat kebaikan. Nah, setiap kita membuat kebaikan, mulai dari lingkungan di sekitar kita sampai lingkungan yang luas, itu semua adalah amal soleh. Dan kalau itu kita niatkan, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan potensi yang diberikan ke kita itu. Ya, kira-kira itu sih yang harus selalu diingat dalam topik misi hidup itu, bahwa kita hidup ini sebenarnya mengemban misi masing-masing secara unik.
Itu yang sering dilupakan. Kadang kita itu mungkin dari pengajaran yang sebelumnya, kita itu melakoni hidup itu untuk beribadah itu isinya itu ya sholat aja gitu ya, sampai akhirnya meninggal gitu ya. Ya sehingga kayaknya mukminin itu hidupnya standar kayak gitu ya. Padahal tidak. Padahal yang diinginkan setiap kita itu kan seperti hadis dari Rasulullah tadi, hadis dari Nabi, Allah itu punya tujuan menciptakan kamu secara personal. Setiap orang itu unik gitu. Nah, di setiap kisah yang ditawarkan, disodorkan ke kita itu dari kodok yang jadi takdir kita itu tawarannya itu selalu ada. Dan kita itu pasti punya posisi unik ya. Yang punya putra sekarang bagaimana membesarkan putranya dengan sungguh-sungguh, yang punya tiba-tiba ketemu dengan tetangganya yang punya masalah atau punya karyawan, semua itu pasti unik lah gitu. Dan tiba-tiba kita ada di posisi unik itu, yang kalau itu kita tunaikan dengan baik, itu jadi amal soleh. Itulah misi hidup yang kedua, memakmurkan dunia. Matur nuwun Om Irul, mungkin itu jadi kesimpulan nggih. Kita sudah hampir 2 jam bersama ngaji siang ini. Begitu, Om Irul? Ya, yeah. Dan teman-teman semuanya? Barangkali ini pertemuan kita, dan saya kira nanti kita akan undang lagi di dalam kajian-kajian berikutnya. Matur nuwun Om Irul, matur nuwun teman-teman yang sudah bergabung, dan sekali lagi terima kasih. Kemudian marilah kita tutup pengajian ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.